Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat. Baik teman-teman semua, alhamdulillah hari ini perjalanan saya dari pagi, dari jam 6 pagi ya, kurang lebih jam 6 pagi dari rumah sampai dengan sekarang jam 5 sore. Ya, dari jam 6 pagi saya silaturahmi ke tempat pondok pesantren di Cibubur ya, tempat Ustaz Kijal, lalu lanjut ke Jakarta di dekat Taman Mini ya, di rumah Habaib ya, sekaligus artis ya, karena beliau sering tampil di TV jadi disebutnya artis. Orang banyak mengenal beliau itu artis Al-Habsyi ya. Dan sebenarnya beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan nama Habib Al-Habsyi ya. Habib Al-Habsyi. Baik teman-teman semua, alhamdulillah tadi saya silaturahmi ke rumah beliau dan luar biasa ya, dijamu dengan jamuan yang mewah ya, menurut saya jamuan yang mewah luar biasa. Ketamunya itu wah luar biasa ya, bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakan tamu, sangat memuliakan tamu. Baik, dari pagi sampai sore ini ada beberapa ilmu pelajaran yang saya dapatkan yang mudah-mudahan bisa menjadi semangat teman-teman semua yang mencari keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, teman-teman, keajaiban itu ya, yang dinamakan, kita sering bilang keajaiban itu adalah ketika kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya, dengan cara-cara Allah di luar dari rencana kita, maka itu kita bilang dengan keajaiban ya. Kenapa? Karena kalau sesuai rencana kita bilang ya kehebatan saya yang merencanakan melakukan ini dan itu akhirnya berhasil, kan seperti itu. Tetapi ketika di luar dari rencana kita, tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa misalnya, itu kita sebut dengan ajaib. Misal teman-teman, banyak dari teman-teman sahabat-sahabat semua yang belajar ya, belajar dengan saya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang dalam waktu 3 hari, ada yang waktu 30 hari, 38 hari, 40 hari ya, sebulan dan sebagainya, hutang ratusan juta bahkan miliaran itu lunas ya. Yang mana hutang yang tidak mungkin lunas secara akal sehat dalam waktu singkat. Secara logika tidak bisa lunas dalam waktu singkat ya, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa lunas dalam waktu singkat dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya caranya itu tidak bisa diprediksi, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita sehingga persoalan kita bisa beres dengan cepat. Maka saya hari ini mendapat kunci yang sungguh luar biasa. Ya, saya baru tahu, masya Allah, Allah berikan ya, mungkin ini yang selama ini saya cari gitu ya, dapat tep gitu. Jadi Habib Al-Habsyi, beliau menyampaikan ya kepada saya dan ada beberapa teman yang tadi hadir itu yang pertama adalah
ketika kita ingin mendapat bantuan langsung dari Allah. Satu ya, ketika kita ingin mendapat bantuan langsung dari Allah, ketika kita ingin mendapat rezeki langsung dari Allah, dan ketika kita ingin mendapat rezeki yang diantar, ya, langsung diantar pada kita tanpa kita harus bersusah payah mencari dan nggak usah ngapa-ngapain, Allah hantar. Ya. Kalau di magnet rezeki itu ada tagline duduk diam rezeki datang. Ya. Jadi ada satu kata kunci bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang diantar. Ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki yang diantar? Yaitu dengan hablu minallah. Ya. Dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka saya baru sadar, Masya Allah, ternyata ini kuncinya ya. Kenapa di magnet rezeki ya, saya sebagai certified trainer magnet rezeki dan saya juga sebagai founder ya, Rahasia Keajaiban, founder rahasia 40 hari lunas hutang, lunas amanah dalam waktu 40 hari. Kenapa teman-teman bisa lihat testimoni ya, saya berikan testimoni di video dan di Telegram, mengapa bantuan Allah itu sungguh dahsyat ya. Ternyata kuncinya adalah cuma satu teman-teman, hablu minallah. Nah, hubungan kita dengan Allah perbaiki, maka rezeki yang dihantarkan, hal-hal mudah, keajaiban yang langsung datangnya dari Allah itu akan diberikan kepada kita ya. Nah, nanti penjabaran bagaimana hubungan kita dengan Allah akan dibahas ya di kelas premium ya, kelas khusus ya, orang-orang pilihan yang memang bisa masuk ya, di kelas premium ya. Nanti teman-teman bisa WA saya di deskripsi, ada nomor WA-nya ya. Nah, itu nomor satu ya, hubungan kita dengan, maka teman-teman di kelas premium, di kelas super premium, di kelas VIP gitu ya, itu wah luar biasa fokusannya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, bagaimana agar kita mendapatkan rezeki yang kita jemput? Kan ada itu diantar teman-teman, ada yang kita jemput. Maka ketika teman-teman ingin mendapatkan rezeki yang dijemput, kuncinya adalah hablu minannas, hubungan dengan manusia. Perbaiki hubungan dengan manusia, maka rezeki yang kita jemput akan kita dapatkan ya. Jadi ada yang rezeki dijemput bisa dapat dengan cara memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Tetapi rezeki yang diantar ya, itu hanya bisa didapat dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablu minallah ya. Gitu ya teman-teman, itu kunci yang pertama yang saya dapatkan, Masya Allah. Saya merasa, oh ini kuncinya. itu yang pertama teman-teman ya. Lalu yang kedua teman-teman, yang kedua tadi pimpinan pondok pesantren Cibubur, sahabat saya Ustadz Ijal mengatakan ya, dia bilang ke saya, Ustadz, alhamdulillah yang antum sampaikan benar katanya. Yang mana nih ya kan? Tentang apa Ustadz? Tentang sedekah. Nah, jadi nanti akan saya berikan materinya, ilmunya, kurang lebih ya. Dia sampaikan begini ya, di Quran yang beliau bacakan, artinya kurang lebih begini. Yang penjabarannya ya, saya langsung penjabarannya adalah ketika teman-teman bersedekah, maka bagian di akhirat teman-teman itu sudah bisa dipastikan didapatkan ya. Ini. Jadi Ustadz Ijal tadi sampaikan begini teman-teman kepada saya. Ketika kita bersedekah, seandainya ya, sekalipun kita bersedekah hanya untuk dunia teman-teman ya, seandainya teman-teman sedekah, ya Allah saya sedekah supaya hutang saya lunas, ya Allah saya sedekah supaya kaya raya ya, maka hajatnya akan dikabulkan sesuai dengan hajat yang kita inginkan, yang pertama. Lalu yang kedua ya, balasan Allah di akhirat itu sudah pasti. Janji-janji Allah yang Allah janjikan di akhirat itu sudah pasti didapatkan ya, insya Allah sudah pasti didapatkan ya.
Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, seorang guru besar, gurunya Ustadz Ijal ya, menyampaikan ya, kepada beliau, terkhusus untuk teman-teman semua yang memiliki hajat, apapun hajatnya ya, cara paling cepat supaya hajat terkabul yaitu dengan sedekah. Masya Allah, ini saya baru dapat nih ya, cara paling cepat. Nah, jadi beliau ini mengatakan seperti ini, kita nggak usah terlalu banyak amalan ibadah ya, kata beliau ya, saya hanya sampaikan ulang, kita nggak mampu ya amal ibadah banyak-banyak ya, kirim Fatihah, baca ini baca itu. Sedekah, hanya dengan sedekah saja, dan kewajiban kita laksanakan kepada Allah, itu sudah cukup untuk mengabulkan hajat kita ya. Jadi yang paling cepat itu dengan sedekah. Saya Masya Allah makin semangat tadi ya, diajari oleh Ustadz Ijal ya, dengan sedekah ya. Jadi teman-teman semua, kalau ingin kaya, sedekah, udah paling cepat teman-teman, paling cepat. Ya ini nggak dibahas detail, nggak dibahas banyak fadilah, cuma hanya satu saja, untuk semua hajat ya, untuk semua hajat. Bahkan ketika kita sakit, ketika kita ingin kaya ya, kalau kita ingin kaya berarti kita masih belum kaya kan. Kalau orang udah kaya, itu apa ya, udah kaya kan, itu lebih kaya ya. Bisa boleh ya, tapi rata-rata ketika orang ingin kaya itu posisinya belum kaya. Paham ya teman-teman ya? Nah itu satu. Nah yang kedua, saya ada kisah ya, seorang atlet, dia bercerita seperti ini teman-teman. Pelatihnya bilang kepada atlet tersebut, kalau kamu penghasilan sekarang gaji 1 juta sebulan, kamu sedekah 100.000, berat atau tidak? Atlet tersebut mengatakan tidak. Lalu yang kedua, kalau kamu gaji 10 juta, sedekah 1 juta, berat atau tidak? Udah mulai agak berat. Seandainya kamu gaji 100 juta sebulan, kamu sedekah 10 juta, gimana kira-kira? Sanggup tidak? Maka, wah sangat berat gitu. Sedekah 10 juta, besar sekali gitu kan. Nah, kata pelatih tersebut, kalau kita masih berat ya, ketika kita masih berat, merasa berat, dikasih sedekah 10 juta, ketika Allah kasih kita 100 juta, maka kita belum layak. Maka lebih baik gajimu 1 juta saja. Kenapa? Karena dengan gaji 1 juta itu ringan mengeluarkan 100.000. Paham nggak teman-teman? Jadi bagi teman-teman semua yang merasa berat sedekah besar gitu, maka nggak akan pernah dikasih lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah mengetahui bahwa kita nggak mudah mengeluarkan uang gitu ya untuk bersedekah dalam jumlah tertentu, maka kita nggak akan kaya dalam jumlah tersebut teman-teman. Misal kita pengen penghasilan 100 juta sebulan gitu, dan ketika kita sedekah 10 juta itu masih berat teman-teman. 10 juta itu wah berat sekali gitu. Seandainya saya harus sedekah 10 juta, berat gitu. Ada merasa sayang dan lain sebagainya, maka Allah nggak akan berikan yang 100 juta itu kepada kita tiap bulan. Paham nggak teman-teman ya? Oh misalnya ringan, alhamdulillah ringan coach. Alhamdulillah beberapa murid saya 10 juta, 13 juta, bahkan yang 20 juta ya, ada yang sedekah 20 juta. Itu wah keren. Berarti insya Allah dia sudah layak untuk mendapatkan 100 juta.
Ya, ketika dia lakukan setiap bulan 10 juta, maka dia akan layak mendapat penghasilan 100 juta setiap bulan. Paham ya teman-teman konsepnya ya? Nah, lalu atlet tersebut ketika dapat omongan dari gurunya, ya tergantung kamu layaknya berapa gitu kan. Maka dia bernazar, ya Allah, kalau saya menang dalam kejuaraan ini, dia atlet teman-teman, maka saya akan sedekahkan 50%. Wah, nggak 10% lagi, 50%. Dan alhamdulillah dengan izin Allah menang, dia dapat medali emas, dapat uang bonus 1,8 miliar teman-teman. 1,8 miliar. Lalu apa yang dilakukan? Dia sudah nazar sedekah. Dan alhamdulillah ketika dia cerita sedekah 50%-nya itu ringan sekali. Coba bayangkan teman-teman, sedekah 900 juta. Saya yakin tidak semua orang sanggup, tidak semua orang mampu. Meskipun Allah berikan uang 1,8 M untuk sedekah 50% itu, wah berat sekali. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kita harus ada pelajaran itu mental kaya. Ya mentalnya harus kaya, seteringan, harus ringan di hati itu, diusahakan, dipaksakan ringan ya. Kalau pertama berat nggak apa-apa, terus dilatih, insya Allah lama-lama ringan ya. Seperti itu ya teman-teman, dilatih terus lama-lama ringan. Nah lalu apa yang terjadi setelah beliau sedekah 50% 900 juta dan ditanya apakah nggak berat? Tidak, ringan. Kenapa? Karena dia sudah yakin dengan apa yang disampaikan pelatihnya. Nah apa ya teman-teman, pengen tahu yang terjadi teman-teman? Ya mungkin teman-teman yang lain yang dapat emas sedekah sedikit, atau bahkan mungkin ada yang tidak sedekah, ya sudah dapat 1,8 miliar gitu, bisa dinikmati, bisa. Terus apa yang terjadi dengan yang sedekah 900 juta? Yang terjadi adalah dalam waktu yang singkat, tidak beberapa lama ya, karena dia sedekah 900 juta, viral teman-teman, viral, dan beberapa iklan mengkontak beliau untuk jadi talent atau bintang iklannya gitu. Lalu apa yang terjadi? Hanya dalam waktu singkat Allah balas 10 kali lipat, bahkan lebih. Berarti berapa? 9 miliar. Masya Allah ya, jadi benar ya, banyak. Masya Allah, saya dapat ilmu banyak sekali, sangat cepat teman-teman ya, terkhusus sedekah. Makanya saya pun ketika sakit dan lain sebagainya, saya sudah hitung, kalau saya ke dokter infus biasanya habis sekian, maka daripada ke dokter infus habis sekian, saya sedekahkan dengan jumlah yang sama saja ya. Meskipun misalnya lagi nggak banyak itu uangnya, ya sudah sesuai dengan kalau saya ke dokter habis 500.000 gitu misalnya, ya udah sedekah 500.000 ya. Itu saya sudah praktekkan teman-teman, saya sedekah. Alhamdulillah sembuh dengan cara Allah ya. Sembuh dengan cara Allah itu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua, saya ingatkan ya, untuk teman-teman semua yang ingin masuk kelas premium, kelas super premium dan lain sebagainya, jangan diniatkan membayar kelas teman-teman. Niatkan saja untuk sedekah kepada guru ya. Kenapa? Kalau membayar kelas nggak bisa dibayar, karena nilainya itu tidak sebanding dengan yang teman-teman bayarkan, tidak sebanding dengan yang dibayarkan. Baik, itu harapan saya untuk teman-teman semua yang sudah ada di kelas premium, naik ke kelas super premium, yang kelas super premium naik ke kelas VVIP ya. Yang sudah VVIP ingin kelas selanjutnya ya, nanti silakan tanya ya. Tapi fokusnya naik kelas super premium, lanjut ke kelas VVIP. Nah, apa saja ya yang di kelas super premium itu, teman-teman nanti akan dapat materi yang dahsyat. Salah satu materinya adalah ATM ajaib, teman-teman. Bagaimana kisah saya ajarkan kepada teman-teman metodenya, dan alhamdulillah sudah dipraktekkan ke banyak peserta di kelas super premium dan banyak yang berhasil ya. Dengan izin Allah
banyak berhasil mendapatkan rezeki langsung dari Allah. Lalu ada materi dompet ajaib. Dompet ajaib itu luar biasa ya. Bagaimana pengalaman guru saya, dan alhamdulillah saya juga punya pengalaman, dan belum lama ini istri saya mengalami ya, uang di dompet itu selalu ada tanpa kita isi ya. Maksudnya yang kita isi tiap hari ya ada, tiap hari wajar, itu kita ngisi udah lama kita ambil terus, tapi selalu ada gitu ya. Dengan izin Allah ya, bismillah, dengan izin Allah, dengan cara-cara yang saya ajarkan di kelas premium, saya bahas lengkap detail, teman-teman tinggal ikuti, copy paste, praktek. Insyaallah nanti ada di kelas super premium. Nah, dan materi lainnya ya banyak ya. Kelas premium pun banyak, materi super premium lebih banyak tambahannya ya, dapat kelas premium dan tambahan di kelas super premium. Lalu VVIP apa? Akan dapat lagi semua ya, kelas super premium dan kelas VVIP ya, karena dari kelas super premium naik ke kelas VVIP. Nah, lalu di kelas VVIP apa? Nah, materi terbaru hari ini insya Allah saya berikan zona keajaiban materinya ya. Kenapa? Alhamdulillah saya lihat ada sebagian teman-teman yang sering sekali mendapatkan keajaiban ya. Ada sebagian teman-teman yang mendapatkan keajaiban ya, meskipun tidak sering mendapatkan keajaiban. Cuman ada sebagian teman-teman yang belum mendapatkan keajaiban. Belum ya. Kok bisa? Itu kadang saya berpikir, dan alhamdulillah dengan izin Allah, setelah saya lihat, saya teliti, ternyata kuncinya ada di namanya zona keajaiban ya. Kalau kita berada di zona keajaiban ya, zona keajaiban pertama gitu, maka kita akan dapat keajaiban meskipun tidak sering, tapi dapat lumayan keajaiban. Cuma ada beberapa peserta yang sering sekali, minggu ini testimoni, minggu depan testimoni terus, dan luar biasa testimoninya, bukan kaleng-kaleng ya. Dapat ratusan juta, besoknya testimoni lagi dapat mobil, testimoni lagi penghasilan sekian ratus juta tiap bulan ya. Pesertanya itu aja. Nah, ketika saya teliti, maka kuncinya ada di materi zona keajaiban ya. Ketika kita berada di zona keajaiban level tertinggi, maka keajaiban itu ya hampir setiap hari ya, hampir setiap hari. Kita berusaha saja nanti praktekkan. Insya Allah hari ini ya saya berikan di kelas VVIP. Lalu ada materi yang dahsyat sekali ya, yang sudah dipraktekkan oleh beberapa peserta ya. Satu peserta dapat rumah senilai 1 miliar dalam waktu 2 minggu tanpa dia punya uang sebelumnya ya. Maksudnya belum punya tabungan sama sekali ya. Mungkin kalau 10-20 juta punya ya, bahkan 100 juta itu nggak ada ya. Tapi dalam waktu 2 minggu dia punya rumah senilai 1 miliar cash kontan tanpa kredit, nggak ada hutang ya, tanpa hutang. Karena saya pribadi dan semua peserta pembelajaran saya kita haramkan diri kita untuk berhutang. Ya, jadi kelas VVIP banyak sekali ya. Kelas VVIP materinya banyak sekali. Ya, banyak sekali ya. Dan banyak materi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya ya, kalau belajar dengan saya itu yang pertama, materi tidak difokus untuk sebagai pengetahuan ya, dipelajari sekedar atau tidak. Tapi materi dari saya adalah saya berikan satu, praktekan dulu gitu. Saya berikan praktekan. Nah, makanya sering sekali hari ini saya kasih materi, praktek, minggu depan testimoni. Hari ini saya kasih materi, praktek, minggu depan dapat testimoni ya. Jadi saya kasih waktu seminggu untuk mempraktekkan apa yang saya ajarkan gitu. Sehingga ya dapat semua gitu. Dapat semua ilmunya, manfaatnya. Ya itu namanya ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu itu kita praktekkan ya. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat ya itu menjadi ilmu pengetahuan saja,
jadi tahu aja, sekedar tahu ya, jadi nggak ada manfaatnya apa, ya udah tahu gitu, cuman nggak ada manfaatnya ya, karena itu menjadi pengetahuan saja. Tapi ketika kita praktekkan, kita amalkan, nah itu menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Baik, itu saja teman-teman. Silakan yang sudah dari kelas premium berikhtiar, berdoa kepada Allah, minta keajaiban agar bisa masuk super premium. Yang kelas super premium berdoa minta keajaiban dari Allah bisa masuk kelas VIP dan lain sebagainya. Dan itu saja ya. Saya masih ada beberapa air rendaman rambut Nabi Muhammad SAW. Silakan yang mau langsung boleh WA saya. Dan saya masih ada beberapa kiswah, silakan yang mau juga boleh WA saya ya, WA saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah ya. Kalau ada benar, datangnya pasti dari Allah. Kalau ada salah, datangnya pasti dari saya, kesalahan saya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada teman-teman saya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.